wabarakatuh. Anak-anak hebat, Ustazah akan menjelaskan materi PPKN kelas 2 semester 1. Di semester ini kita akan mempelajari tentang 1. Hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Inilah gambar Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Indonesia. Kemudian di bagian tengah Garuda terdapat perisai dan terdapat simbol pada sila-sila Pancasila. Sila pertama dengan simbol bintang, sila kedua dengan simbol rantai, sila ketiga dengan simbol pohon beringin, sila keempat dengan simbol kepala banteng, dan sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Materi yang kedua yaitu aturan dan tata tertib. Contohnya adalah tepat waktu datang ke sekolah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga adalah jenis-jenis keragaman karakteristik individu, misalnya berbeda warna kulit, agama, jenis kelamin, dan hobi. Materi yang keempat adalah makna bersatu dalam keberagaman, antara lain hidup rukun, saling menghargai, dan saling menghormat. Demikian, wassalamualaikum. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari di kelas 2 semester 1. Yuk kita simak. Materi yang pertama, merinci ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Contoh ungkapan, buah tangan artinya oleh-oleh, buah hati artinya anak. Masih banyak ya ungkapan yang lainnya. Anak-anak, bacalah Al-Quran setiap hari. Nah, itu salah satu contoh dari kalimat perintah. Materi yang kedua, tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Contoh, bentuk simpai itu bundar, sedangkan menurut wujudnya, simpai itu termasuk benda padat. Materi yang ketiga, tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Contohnya, kita bisa mengenal letak rumah kita. Materi yang keempat tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat dan cara menjaga kesehatan lingkungan. Nah, itulah tadi beberapa materi yang akan kita pelajari bersama. Semangat belajar anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cakupan materi Matematika kelas 2 semester ganjil. Yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan cacah sampai dengan angka 999. Dalam bilangan cacah ini, nanti anak-anak akan belajar membaca dan menulis bilangan, menentukan nilai tempat, ratusan, puluhan, dan satuan, kemudian membandingkan dua bilangan, serta melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Materi yang kedua yaitu tentang perkalian dan pembagian. Nanti angkanya hasilnya di bawah 100. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar nilai dan kesetaraan mata uang. Yang keempat, materinya terkait bangun datar dan bangun ruang. Dan yang terakhir, tentang pola barisan bangun datar dan bangun ruang. Demikian materi matematika. Selamat belajar anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Berikut Ustazah sampaikan materi SPDP kelas 2 semester 1. Untuk yang pertama yaitu mengenal dan membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Apa itu karya 2 dan 3 dimensi, Us? Untuk yang karya 2 dimensi bisa lihat seperti contoh, bisa menggambar, mewarnai benda, hewan, tumbuhan, atau yang lainnya. Sedangkan karya 3 dimensi membuat benda dari plastisin atau bahan yang lainnya. Sedangkan untuk yang kedua, mengenal pola irama dan menampilkan pola irama melalui lagu anak-anak.
Yang ketiga, mengenalkan dan memperagakan gerak keseharian dan alam dalam tari, bisa berjoget, menari. Untuk yang keempat, mengenalkan pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya, membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Nah, begitu ya anak-anak, Ustazah sampaikan materi SPDP di semester ini di subtema 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, Ustazah mau menyampaikan materi pendidikan Al-Islam kelas 2 semester 1. Materi yang pertama, huruf hijaiyah bersambung. Kedua, arti Asmaul Husna. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan Al-Aziz. Ketiga, akhlak terpuji. Di antaranya, adab makan dan minum, adab tidur, bersikap santun terhadap tetangga. 4. Tata cara sholat fardu. 5. Keteladanan Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat. Berikut ini Ustazah akan menyampaikan cakupan materi pelajaran bahasa Jawa untuk kelas 2 semester 1. Ini bukunya ya. Nah, di semester ganjil ini anak-anak hebat akan mempelajari tentang tema yang pertama, yaitu tentang lingkungan lan wit-witan. Tema yang kedua yaitu tentang dongeng. Tema yang ketiga yaitu tentang wayang Pandowo. Tema yang keempat yaitu tentang unggah-ungguh basa. Untuk tema yang pertama yaitu lingkungan lan wit-witan. Di sini nanti kita akan memahami teks deskriptif tentang alam sekitar, hewan, dan tumbuhan. Tujuannya adalah agar siswa dapat menyampaikan teks deskriptif tentang alam sekitar, hewan, dan tumbuhan. Untuk materi yang kedua yaitu tentang dongeng. Nah, di sini nanti kalian akan memahami dongeng. Besok kita akan belajar membaca tentang berbagai macam dongeng. Tujuannya nanti agar siswa dapat menceritakan dongeng. Tema yang ketiga adalah tentang wayang Pandawa. Nah, di sini nanti kita akan memahami tentang wayang Pandowo Limo. Nah, tujuannya nanti siswa dapat menceritakan tentang wayang Pandowo Limo. Untuk tema yang keempat yaitu tentang unggah-ungguh basa. Di sini nanti kalian akan memahami unggah-ungguh basa untuk menjawab dan mengucapkan salam serta menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, tujuannya agar kalian nanti dapat menggunakan unggah-ungguh basa untuk menjawab dan mengucapkan salam, serta menanyakan sesuatu kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat ya, sekarang kalian sudah berada di kelas 2. Tambah besar, tambah mandiri, dan tentunya tambah soleh dan solehah. Untuk belajar Al-Quran tahun ini sampai bulan Desember, target kita menyelesaikan Iqra 5. Kemudian untuk hafalannya, menyelesaikan hafalan sampai surat Asy-Syams. Membaca Al-Quran dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh untuk kita semua. Menghafal berulang-ulang, walaupun belum hafal, tetap dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua. Makanya kita semua harus tetap bersemangat. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.